Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana.
Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kembali gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Nah, jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan.
Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita. Tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustadz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustadz, gini kanlah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Nah, dia udah maaf begini ulurkan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India.
Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun waktu di Maroko. Saya tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia tuh. Tapi saya menolak karena masuk kerja orang dalam tuh haram. Mantap adik. Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasehati orang tua, Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram. Dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali. Kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus. Datang abangnya, orang tahu, itu adik kau ya? Iya, lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustadz menyepelekan satpam ya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram. Karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba. Pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang di ruqyah? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah, dia bertengah. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustadz, kuda Nil. 2. Duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun, pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustadz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3.
dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja, yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Menetes air mata, air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa. Cari di Google, www.google.com, beasiswa. Oh, baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa. Ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah, tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester. Sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, nggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak juga, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh-nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la tahab, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga, jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara macam tak ada perempuan lain, carilah. Ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Igtaribu tasihhu, nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit, udah buntu jalan, maka aku pesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September
Saya minta tolong dengan Ustadz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut, karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah, bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan, nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Hummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi ya nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu Ana. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu saleh, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu saleh, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara mengganti sholat fardu yang tertinggal dulu sebelum bertaubat? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali dengan sholat juga. Tak bisa ditebus dengan umroh, tak bisa. Antara yang bilang. Tak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tak bisa.
Mazhab paling tua mazhab Hanafi. Nomor 2 mazhab Maliki. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Nomor 4 mazhab Hambali. Keempat-empat mazhab ini sepakat sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan tidak wajib diqadha, berarti dia imam mazhab yang kelima. Di mana bisa kami tengok 4 mazhab ini buku berbahasa Indonesia Pak Ustadz? Tulis saja di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat yang punya rumahfikih.com, alumni Lipia. Sudah dibuatnya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib diqadha. Dah jelas bahwa yang tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai sholat zuhur, ini habis sholat Jumat nih, maka dia sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Berapa lama? 1 sholat. Habis zuhur 1 sholat. Nanti habis asar 1 sholat. Habis maghrib 1 sholat. Habis isya 1 sholat. Sampai kapan? Berapa lama dia tinggalkan? Saya Pak Ustadz sejak akil balik tak sembahyang. Berapa umur akil balik? 10. Sekarang umur berapa? 50. Udah berapa lama sembahyang? Baru Jumat nih. Sejak serangan Israel inilah tergerak hati sembahyang. Maka qadha saja. Kalau sampai alhamdulillah, tak sampai diampunkan Allah insyaallah. Oh capek lah Pak Ustadz, qadha terus. Kita hitung ya berapa rakaat 1 menit. Tengok pas angka jam 3 nanti kita mulai detiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wal musyrikin min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 1 menit kurang 5 detik. Siapa yang bilang sembahyang berat? Itu bacanya dibaca pakai mulut tuh. Apalagi orang yang sholat dibaca, jangan cuma diam. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit kurang 5 detik kita praktekkan. Siapa yang bilang berat? Dulu waktu meninggalkannya kenapa ringan? Niatnya bagaimana? Udah. Caranya bagaimana? Udah. 3 saya jawab. Dalilnya, niatnya, caranya. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap kita sebagai jamaah? Beberapa Ustadz Wahabi menanggapi Hamas itu dituduhnya Syiah dan buatan Israel. Itulah yang kujelaskan di khutbah tadi. Memang susah kalau orang belum makan siang. Sampai habis suaraku khutbah tadi, itulah isinya. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, hatam dia Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Izzuddin Al-Qassam, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Stop. Kalau dilanjutkan, Wahabi tidak pernah membebaskan Palestina.
Kerja dia mau ngobok-obok orang yang udah sembahyang. Itulah kerja dia. Datangnya bukan baru nih, diundang anak-anak muda, balik anak muda tuh habis kaki celana ya kena gunting. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Berti Jamaah Tabligh, Tabaliyah. Dipanggil MUI Kampar, minta maaf. Itulah pula antum dengarkan. Menyuruh rakyat Palestina hijrah dari negerinya. Dialah yang buatan Israel itu. Dialah yang buatan Israel itu. Karena menyuruh orang Palestina pindah. Orang Palestina tak mau pindah. Kami mau mati syahid di sini. Andai semua kalian orang dunia ini tak menolong kami tetap di sini. Sejak 1946 sampai sekarang ada orang itu, angka kelahiran tinggi, bom meletup di rumah ini meletup juga. Kalau sanggup jadi mujahid, jadilah mujahid. Kalau tak sanggup jangan mengejek, malu kita nanti di akhirat. Cukuplah kening aja hitam, jangan hati pun hitam juga. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Lagu. Khaybar Khaybar ya Yahud, ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad saufa ya'ud, tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus, bangkit semangat anak muda. Lagu nikah, barakallah, bagus, apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu, pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya, hasil dari cinta satu malam itu. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita, yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ, alat musik, hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji, hadisnya dhaif, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif, hadis mu'allaq itu putus sanad, dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau iktikaf. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustadz sampai hati. Win-win solution, jalan tengah buat di luar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Alhamdulillah masjid musola yang ada di Pekanbaru setiap waktu full majelis ilmu dengan para ustadz. Alhamdulillah ilmunya, tapi jamaahnya hampir semua masjid tamunya adalah jamaah pasti orang tua. Para pemuda anak penerus Islam lebih doyan ke kafe yang menjamur di setiap pelosok. Doyan Android, sedih kita 2 tahun 5 tahun ke depan masjid akan sepi. Karena generasi tua akan lambat cepat akan wafat.
Di Lok Semawe ada namanya Ustadz Damanhur, Dr. Damanhur, membuat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Dibuat acaranya di kafe. Jadi diminta, Pak kafe kami izin ya, kasih 1 jam. Nah jadi antum anak-anak muda minta di mana kafe, minta acara, tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Habis 5 menit lagu, sholawat. Habis 5 menit lagu, lagu-lagu religi opik, lagu religi Afgan, lagu religi Pasha Ungu. Kan banyak tuh lagu religi, diselang-selingi. Itu hanya pintu masuknya aja. Kalau anak muda ini udah sadar, nanti ujung-ujungnya akan ke masjid. Ustadz-ustadz yang khusus untuk anak muda, Ustadz Anan Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Muzammil. Ini Ustadz Muzammil sedang di Pekanbaru nih. Nanti malam beliau yang imam di An-Nur. Nah, jadi buatkan khusus program hijrah. Anak-anak muda yang suka motor, dibuatkan khusus untuk anak muda, bikers subuhan, bersama-sama. Anak muda ini mesti dikelola dengan baik, buatkan khusus. Karena kalau tidak, habis anak muda Pekanbaru nih, kena narkoba macam-macam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti malam kita akan jumpa di An-Nur, sholat maghrib berjamaah. Dari maghrib ke isya susun shop, ada nasyid, ada sholawat. Habis itu sholat isya berjamaah, berwudu, bawa kresek sampah, sendal, bawa alas sholat. Habis itu baru kita tablik akbar, penggalangan dana. Habis itu kita pulang. Mudah-mudahan itu nanti yang bisa kita jawabkan ketika berhadapan dengan Allah. Apa yang kau lakukan waktu orang Palestina diserang? Bisa kita menjawab. Walaupun tak seberapa, karena kita bukan kepala negara, kita bukan jenderal, kita tak bisa mengirimkan bom atom ke Israel, tapi paling tidak kita kirimkan donasi dan doa. Insya Allah, datang, duduk, dengar, diam, donasi, doa. Itu pun tak bisa, pergi ke jembatan Leton, terjun, mati aja, tak ada guna kita hidup lagi. Untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam ala hazihin niyah. Ya. Pencerahan terkait 100 tahun setelah peruntukan Turki Utsmani itu kan 1924 kan. Nah, menurut beberapa riwayat akan ada 100 tahun lagi kebangkitan. Nah, persis di tahun 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Turki Utsmani 1924, sekarang 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Kita pakai kalender Hijriah. Masehi itu kita pakai sejak bergabung dengan PBB, United Nation. Setiap negara punya kalender. Sekjen PBB bingung membuat kalender, dimintanya lah ke Vatikan. Datang Paus, dikasihnya lah Gregorius kalender. Karena Paus Gregorius membuat kalender namanya Gregorian kalender. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah sekarang 100 tahun akan bangkit, ya untuk membangkitkan semangat tak apa-apa. Setiap 100 tahun akan lahir mujahid. Imam Syafi'i di awal tahun hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Maka disebut dia sebagai mujaddid. Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid, pembaharu. 505. Biasanya angka kematiannya di awal-awal. Berarti 1400 sekian, 1500 sekian. Sekarang 1445, bukan di awal. Banyak sekarang orang, saya kalau berceramah, ayat, hadis, fatwa ulama, tak keluar dari 3. Ayat, hadis, ulama. Orang sekarang banyak ambil ayat, ambil hadis, cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Dan yang mendengar pun cocok aja deh, cocok aja gitu. Jangan begitu. Dua bantahannya. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Yang kedua, semua mujaddid itu lahirnya, meninggalnya atau kehidupannya itu di awal. Sedangkan kita sekarang di 1444
5, dia hampir di ujung. Tapi kita tetap, kalau untuk motivasi tak apa-apa, motivasi. Tapi motivasi bagi saya, kita sekolahkan anak kita TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Habis itu terserah dia mau jadi psikolog, dokter spesialis, pengacara, polisi, tentara. Yang penting nanti dia menolong agama Allah. Jangan terlalu berharap pada yang ngawang-ngawang. Banyak orang sekarang yang ada nih tak dibentuknya yang ngawang-ngawang, yang masih rahasia Allah. Masalah Imam Mahdi, masalah Mujaddid, itu serahkan aja pada Allah. Yang ada nih aja kita urus. Buka TK, rumah Quran. Kami buka tadi sebelum kemari kindergarten Jalan Bakti, ngapal Quran. Di Jalan Lili, di Jalan Paus, di Rimbo Panjang, di Palas. Itulah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya lebih suka yang real nih. Adapun kedatangan Imam Mahdi, Mujaddid, itu urusan Allah yang akan mengirim. Kalau kita fokus pada yang ada nih, itu dikirim Allah, alhamdulillah. Kalau kita tidak fokus pada yang ada nih, asik mikir yang itu, nanti kita terlalu menduga-duga. Muncul orang, ini jangan-jangan ini Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi. Saya berapa kali orang berbisik ke saya, Ustadz lah Imam Mahdi. Langsung saya jawab, saya imam sholat. Imam Mahdi ada, Mujaddid ada. Pertanyaan Ustadz, karena itu adalah yang ada di pikiran sebagian orang. Kita fokus pada yang ada. Yayasan Tabung Wakaf Umat fokus pada yang ada. Bahwa Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, akan turun, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan energi kita pada yang ngurus ada. Mudah-mudahan dengan masalah Palestina ini makin banyak orang Riau yang mewakafkan tanahnya untuk buka rumah Quran. Selama ini banyak juga yang wakaf, tapi tanah bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelakon. Kalau kita berlakon harus pegang tangan, tidak berlapik. Adakah haram? Ini agak susah sikit. Jadi saya berpegang kepada pendapat tidak menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi saya sampai hari ini bila jumpa jamaah, sebelum dia ulurkan tangan, sebab bila dia ada ulur nanti dia malu di hadapan orang banyak. Tengok dulu, sebelum ulur kita gini dulu. Sebelum dia ulur saya dah gini dulu. Ini yang begini ini tak ada di Maghribi. Ada kawan saya orang Maghribi, kemudian ada seorang perempuan. Bila dah dekat, dia terus katakan haram. Saya tengok wajah perempuan tu macam malu. Saya rasa-rasa nak gantikan dia kerana dia kasihan. Tapi bila kita orang Melayu, kita dah ada cara. Belum dia angkat tangan, kita dah gini dulu. Kalau saya bukan setakat bersalaman, berfoto pun saya tak nak, ambil gambar tak nak. Selama di Malaysia jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bila ada perempuan mesti ada lelaki kanan kiri. Sebab apa? Sebab ada perempuan ambil gambar, nanti orang crop. Lepas tu keluar berita, Ustaz Somad berbini 3, 4. Na'udzubillah. Yang jadi fitnah. Tapi ini kan lakon Ustaz. Ini kan setakat dilakon saja. Lepas ini kan tidak. Kalau boleh hindar-hindarkanlah, jauh-jauhkanlah. Kita khawatir bila kita mati, diazab tangan kita dengan paku dari neraka. Bila kita tanya, malaikat, ini kenapa begini? Kata malaikat, ini lakon je. Jadi kalau boleh elak-elakkan. Bila ada yang tawarkan nak filem, baca dulu senario, baca tengok. Ni boleh. Saya ambil filem ni Ustaz. Filem tentang apa? Tentang seorang isteri kena penyakit menular. Dia tak boleh sentuh. Bila dia sentuh, kata istrinya, jangan engkau sentuh aku sayang. Aku tak ingin kau mati sebab penyakit ini. Itu bolehlah, kita carilah. Kita cari. Saya tengok, saya suka tonton filem-filem pendek yang dibuat orang Cina, orang Vietnam, orang Thailand tu banyak. Dia tak ada agama, tapi dia sentuh hati. Dulu ada viral filem tentang seorang yang punya kedai runcit, ada CCTV, tiap malam ada orang tidur di situ, lalu dia halau
Dia marah tiap pagi. Apalah kamu tidur depan kedai saya? Apa? Satu hari dia menangis. Rupanya orang itulah yang menyelamatkan kedai dia. Hati tersentuh. Kenapa kita tak boleh buat filem? Kenapa filem yang kita buat ni mesti ada pegang tangan, pegang pipi, pegang kepala? Nah ini, kalau pun filem pilih-pilih lah. Nah, orang tua boleh tak apa. Nah, Ustaz Samad kata dia tak ada pegang tangan tu, saya tengok ada dia pegang tangan. Orang tua. Aduh, saya tua. Tapi nampak muda Ustaz itu. Nampak saya dari jauh tua, rupanya muda. Nah, ini. Nah, jadi kita pandai-pandailah memilih. Sebab azab ni dia tak tengok lakon ke tak lakon. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insya-Allah. Bagi orang yang nak berhijrah kepada Islam, macam mana kita tahu yang agama Islam tu adalah yang paling sahih dan betul kalau dibandingkan dengan yang lain-lain? Yang pertama, bahwa Allah mengatakan dalam Quran, Innad dina indallahil Islam. Agama diridai Allah, Islam. Oh, kalau saya tak percayalah pada ayat ini. Jadi kita nak menjelaskan mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran itu, maka berapa banyak orang masuk Islam sebab mukjizat. Dia dapat hadiah, gift Quran. Terima kasih, dia bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia tengok, dia buka ayat tentang Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat dah dekat, Al-Qamar, bulan terbelah. Bila dia buka Quran tentang ayat itu, dia tonton di televisyen, di TV, berita tentang NASA Amerika menemukan bahwa bulan pernah terbelah. Ada jurang yang dalam, bulat, seakan-akan bulan pernah terbelah. Dia tonton TV, dia tengok itu. Sebab itu dia masuk Islam. Jadi mukjizat akhir, Allah berjanji, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Jadi bila kita cakap Islam ni agama yang betul, mana betulnya Islam? Pokok betul lah. Kalau tak betul, tak ada. Jangan banyak tanya. Banyak tanya ini masuk neraka nanti. Islam di akhir zaman ini nanti orang akan masuk Islam sebab kebenaran-kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan di semesta alam bahwa Islam ini benar. Dari mana? Dari bukti yang ada di dalam Al-Quran. Membasuh bekas jilatan anjing pakai air tanah. Apa guna air tanah ni? Sabun dah ada, sampo dah ada, alkohol dah ada. Kenapa guna air tanah? Tahun 1999 ada seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah datang ke Kahirah. Situ dia tunjukkan bahwa bakteri yang ada di dalam air liur anjing dan babi, mohon maaf, khinzir, tak mati disebabkan oleh sabun, sampo dan apapun. Dia hanya mati ada bakteri yang dari air tanah. Itulah maka disiram. Orang putih, orang barat, Europe, Amerika melihat itu, mereka setengahnya bersyahadat. Sebab dari mana ilmu ini datang kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka anak-anak kita, silakan dia belajar kemanapun, nanti dia akan menemukan kebenaran, dia akan sampaikan, semua akan menerima Islam kerana ilmu, kerana akhlak. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat. Jadi bila kita membaca ayat surah Yasin, surah Al-Fatihah, itu bagi orang yang dah Islam, bagi orang yang dah hijrah. Bagi yang belum, dia nak menengok mana ayat-ayat kauniyah alam semesta. Maka wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bina di atas kamu ada 7 lapis langit. Orang Amerika meneliti, rupanya di atas ni ada batu besar yang akan menyerang bumi. Tapi batu besar ni meteor, manakala dia mendekati bumi, dia sama macam ais yang diletakkan di atas kuali yang panas. Mengecik, mencair, hilang, tak sampai ke bumi. Meteor tak sampai ke bumi sebab apa? Sebab ozon, lapisan ozon 7 lapis. Bila dia Media baca, Islam Rizky Allahu TV. Akbar, 7 lapis. Dari mana Nabi Muhammad tahu 7 lapis? Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut Selat Melaka dengan air sungai yang ada di Semenanjung, yabghiyan, la yabghiyan, tak berjumpa. Kalaulah air laut itu masuk
ke sungai yang ada di Semenanjung, maka matilah kita semua. Kita boleh hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Kita boleh hidup 3 hari saja kalau tak ada air. Kita hanya hidup 3 detik kalau tak ada harapan. Maka orang yang putus harapan, cepat dia mati. Maka air tawar tidak masin. Sebab apa? Sebab Allah jaga ada yang disebut dengan bainahuma barzakhun, ada pemisah, sehingga air yang ada di laut tak masuk ke sungai kita, tak masuk ke tanah kita. Siapa ini? Dia baca dalam Quran. Jadi orang yang mencari Islam ini, dia akan terbuka hidayah manakala dia baca-baca ini semua. Ghulibatir Rum, pasukan Rum dikalahkan. Di mana? Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Pasukan Rum dikalahkan di bumi yang terdekat, maksudnya adalah Dead Sea, laut mati di Jordan. Dulu orang memahami laut yang terdekat ni maknanya dekat dari Mekah, dekat dari Madinah. Rupanya ada makna lain sekarang. Bumi yang paling rendah dari permukaan laut. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Dia tak pernah belajar. Saya berdua dengan seorang doktor. Doktor ni dia masalah kandungan. Kami bacakanlah ayat, manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah ini membalut tulang, dari tulang ini nanti menjadi manusia yang sempurna. Lengkap dalam hadis, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging tadi membalut tulang, menjadi makhluk yang sempurna. Rupanya dokter ini pernah jumpa seorang pakar dari Amerika tentang masalah kandungan janin. Dia tanya, Nabi kami 14 abad silam, 1400 tahun lampau, dah tahu proses dari mulai nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah. Kata dia, mungkin Nabi kamu tu dah punya teleskop. Sebab mereka tak tahu. Tapi bagi kita mudah saja. Dari mana ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara bukan ikut hawa nafsu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-tuan, sahabat-sahabat yang ada di seni ini amat sangat boleh bercerita, baca buku, bawa para ulama, buatkan filem tentang ini dengan bahasa kelembutan, bukan dengan pedang, bukan dengan marah, tidak dengan tazkirah, tapi dengan menonton mereka. Oh, inilah ilmu pengetahuan. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, dan ilmu inilah yang kita sebarkan. Terbuka hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tuan-tuan banyak punya follower, viewer, subscriber. Nah, ini semua akan tengok. Bila dia tengok, oh ini orang yang kami sukai, kami ikuti, dia dekat dengan Allah, dia sembahyang. Masya Allah. Jadi kalau ada orang, saya tak sukalah tengok pelakon itu bila sembahyang dia posting baik. Sebab apa? Sebab banyak orang sembahyang bukan sebab tazkirah khusus sama, masuk neraka. Kata dia, iya kalau neraka tak ada. Kalau tak ada, dia tak percaya. Tapi bila dia tengok pelakon yang dia suka sembahyang, dia sembahyang, aku kenapa tak sembahyang? Posting lah. Tapi saya baru sembahyang Jumaat aja Ustaz, tak apa. Tak tahu amal.